Jumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BPM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menanggapi satu kritik dari Wilfred J. Samuel. Tanggapan saya atas kritik Wilfred J. Samuel terhadap aktivitas atau gerakan karismatik. Salah satu dari karakteristik dari gerakan karismatik telah saya jelaskan di dalam video sebelumnya di Gereja sebagai Pondok Daud, baik di episode di sesi 1 dan sesi 2, ya, bahwa salah satu dari karakteristik gerakan karismatik adalah pola ibadahnya yang bersifat selebratif dan ekspresif. Inti dari ibadah karismatik ini adalah ucapan syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan yang luar biasa yang diterima dalam Yesus Kristus. Penyampaian pujian, penyembahan, kasih, penghormatan, pemberian korban syukur, serta ketaatan kepada Allah dan firman-Nya oleh pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Khotbah dan pemberitaan firman juga mempunyai tempat yang khusus dalam ibadah-ibadah karismatik yang pada umumnya disertai dengan pelayanan doa kesembuhan, pelayanan doa pelepasan, dan pelayanan doa untuk pemulihan. Dan yang terpenting dalam ibadah karismatik seringkali dilaksanakan beroperasinya karunia-karunia rohani. Ya. Namun, saya telah menegaskan bahwa tujuan utama dari semua bentuk pelayanan tersebut dalam ibadah karismatik tersebut adalah celebrating God present in worship. Itu merayakan kehadiran Allah di dalam ibadah. Dan itulah ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif ini pada umumnya ditandai dengan apa? Dengan pujian yang bersemangat. Penyembahan yang mengalir dari lubuk hati. Diiringi dengan alunan musik kontemporer, ya, baik itu dengan menggunakan keyboard, ya, nada-nada di keyboard, ya. Kemudian juga menggunakan melodi, bass, rhythm, gitar, ya, gitar rhythm, ada drum juga perkusi, ada tamborin, ya, tarian-tarian tamborin, ya, yang dilakukan dengan sangat baik, ya. Nah, tidak hanya dengan musik-musik kontemporer, ya, ciri-ciri tarian-tarian rohani ini adalah tarian-tarian rohani yang memang benar-benar didesain, dibuat untuk melayani dalam ibadah, ya. Dan benar-benar sudah dibuat sedemikian rupa, ya, dan diseleksi sedemikian rupa, baik dari gerak-gerak tarian itu benar-benar gerak dari tari-tarian, entah itu dalam bentuk selebrasi, ya, kemudian juga penyembahan kepada Allah. Ya. Nah, ciri-ciri seperti ini, ciri-ciri ibadah selebratif dan ekspresif seperti ini, ya, hampir terlihat di setiap ibadah karismatik. Ya. Dan ibadah-ibadah seperti ini pada umumnya, ya, dilakukan dengan tertib, teratur, dan tidak kacau. Coba silakan Anda riset di gereja-gereja karismatik. Ya. Jangan cuma 1-2, kalau bisa seluruh gereja-gereja karismatik di Indonesia coba Anda riset. Saudara akan melihat pada umumnya semua ibadah di karismatik itu dilakukan dengan tertib, teratur, dan tidak kacau. Nah, tapi masalahnya apabila Anda mendefinisikan tertib, teratur, dan tidak kacau itu sama dengan ibadah liturgi di gereja Anda, ya tidak bisa. Tidak boleh. Ya. Liturgi di gereja Anda bukanlah indikator dari ibadah yang sejati. Tidak. Liturgi di gereja Anda, tata ibadah di gereja Anda, itu bukan merupakan indikator dari ibadah yang sejati. Indikator dari ibadah yang sejati sudah saya berikan 4. Ada 4 indikator dari ibadah yang sejati. 4 indikator dari ibadah yang sejati ada 4. Ini adalah prinsip dasar dari ibadah karismatik. Yang pertama, ibadah selebratif dan ekspresif itu harus memuliakan Allah. Yang kedua, ibadah itu dilakukan dengan sopan dan teratur. Yang kedua, ibadah itu dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua. Yang ketiga, ibadah itu harus merayakan Yesus dan juga membangun iman jemaat. Dan prinsip dasar yang keempat, yang ada dalam ibadah selebratif dan ekspresif dari gerakan karismatik adalah bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Sopan, teratur, dan tertib. Nah, sopan dan teratur dan tertib ini indikatornya bukan liturgi di gereja A, di gereja B, di gereja C, bukan. Tapi indikatornya kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dasar teologi ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif ini seperti yang sudah jelaskan di sesi 1 dan sesi 2 Gereja sebagai Pondok Daud, ditemukan dalam tata ibadah di Pondok Daud. 1 Tawarikh 13
Dan 1 Tawarik pasal 13 sampai pasal 16, 2 Samuel pasal 6 ayat 17 sampai 19. Ini diekspresikan dengan jelas dalam kitab Mazmur dan diteguhkan dalam perjanjian baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 20, Kolose 3 ayat 16. Nah, liturgi ibadah di Pondok Daud ini bersifat selebratif dan ekspresif, seperti bertepuk tangan, bersorak-sorak, berseru, menyanyi, menari, mengangkat tangan, bersujud, berlutut, dan diiringi dengan musik. Iring-iringan musik. 1 Tawarik 23 ayat 5, pasal 25 ayat 5 sampai 6. Nah, namun ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif ini kelihatannya telah disalahpahami oleh beberapa openan, orang-orang yang menyerang karismatik secara sepihak, memberi penilaian negatif, subjektif, ya, dengan indikator yang subjektif dan menganggap pola ibadah ini tidak alkitabiah. Ini sudah saya jelaskan dan saya tanggapi, saya bantah di dalam sesi 1 dan sesi 2 bahwa ibadah karismatik itu sebenarnya memiliki landasan atau dasar alkitabiah. Nah, ibadah karismatik yang disertai dengan iringan musik kontemporer ini dianggap tidak tertib, kacau, dan dipenuhi dengan kebisingan. Maaf. Karena itu signifikasi dari pengajaran-pengajaran saya, ya, konten-konten dalam pengajaran saya adalah menanggapi tuduhan-tuduhan atau mengklarifikasi, meluruskan tuduhan-tuduhan yang keliru terhadap ibadah selebratif dan ekspresif dari yang dilakukan di dalam ibadah-ibadah karismatik. Ya, nah, salah satunya ialah bagaimana saya menanggapi merespon kritik dari Wilfred J. Samuel. Wilfred J. Samuel adalah dosen di Sabah Theological Seminary di Malaysia dan pendeta di Evangelical Lutheran Church in Malaysia. Nah, ia memaparkan hasil pengamatannya dan menyatakan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan ibadah-ibadah karismatik dibanding dengan ibadah gerejawi tradisional. Nah, jadi ibadah karismatik, ya, dibandingkan oleh Wilfred J. Samuel dengan ibadah gerejawi tradisional. Jadi istilah gereja-gereja tradisional itu adalah bukan istilah yang diberikan oleh karismatik terhadap gereja-gereja non-karismatik dengan tata ibadah liturgi tradisional itu juga diberikan oleh Wilfred J. Samuel. Nah, menurut Wilfred J. Samuel, kebanyakan jemaat karismatik dalam mempromosikan gagasan selebratif dalam ibadat telah memprakarsai pergeseran-pergeseran ideologis tertentu. Sebagai contoh katanya, ya, ada sebutkan 5. Unsur puji-pujian ditingkatkan tetapi tekanan pada penyesalan dosa dikurangi, katanya. Yang kedua, unsur ucapan syukur telah meningkat tetapi pertobatan pengakuan dosa berkurang. Yang ketiga, unsur sukacita telah ditekankan secara ekstrim tetapi penyesalan rohani dan refleksi atas keberdosaan dikurangi. Ya. Yang keempat, unsur perayaan, selebrasi melalui musik meningkat, tetapi renungan dan refleksi yang hening berkurang. Ya. Yang kelima, fokus pada pengalaman akan kehadiran Allah meningkat, tetapi penegasan doktrinal atas pengakuan iman dan sebagainya berkurang. Ini bisa saudara lihat di dalam bukunya, ya, buku Wilfred J. Samuel, Kristen Karismatik, ya, yang telah diterjemahkan oleh penerbit BPK Gunung Mulia. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Wilfred J. Samuel di atas, dalam beberapa hal mungkin saja benar, dalam beberapa hal tertentu mungkin saja benar bagi kelompok kecil karismatik tertentu. Tetapi tidak untuk karismatik secara keseluruhan. Tetapi bagaimanapun, para penganut karismatik patut berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Wilfred J. Samuel sebagai bahan introspeksi dan evaluasi. Perlu diketahui bahwa banyak dari pemimpin dan organisasi karismatik yang saya ketahui tidaklah seperti yang digambarkan oleh Wilfred J. Samuel di atas. Ya. Ada banyak dari pemimpin dan organisasi gereja-gereja karismatik di seluruh dunia yang saya ketahui tidaklah seperti yang digambarkan oleh Wilfred J. Samuel tersebut. Misalnya sebagai contoh, saya memberikan rujukan kepada Larry Crader. Larry Crader adalah seorang pemimpin karismatik yang termuka. Larry Crader adalah pemimpin karismatik, pendiri dan sekaligus direktur Declaring Our Picture Emmanuel, atau disingkat dengan DOP, atau DOP Christian Fellowship International. Sebuah pelayanan yang tersebar di sebelah selatan Pennsylvania dan menjangkau 6 benua. Gereja-gereja lokal yang telah dirintis antara lain di Scotland, Brasil, Kenya, Uganda, dan Selandia Baru. Nah, Larry Crader mengatakan begini, di banyak tempat di seluruh dunia kami melihat kerinduan baru akan iman Kristen yang otentik. Orang mendambakan melihat kehidupan Kristen dipraktekkan dari dalam keluar. Ya.
Ini bisa dibaca di dalam buku yang ditulis oleh Robert Strand dan Chess Peace, ya. Dan juga Larry Crader tentunya penulis buku ini dalam buku Today's Chess. Ya. Nah, apa yang dimaksud oleh Larry Crader dengan iman Kristen yang otentik? Menurut Larry Crader, ketika kita melihat sesuatu sesuai dengan yang dikatakan, itulah keotentikan. Ketika kita melihat sesuatu yang sesuai dengan dikatakan, itulah keotentikan. Jadi apa yang dikatakan, ya, lalu kita lihat tindakannya sama dengan dikatakan, itulah yang dimaksud dengan keotentikan. Jadi kalau orang mengatakan sesuatu A melakukan B, itu tidak otentik. Nah, iman Kristen bukan sekedar dibicarakan, tetapi dipraktekkan. Nah, itu maksud Larry Crader tadi. Iman Kristen yang otentik. Nah, mempraktekkan kehidupan Kristen yang konsisten sangatlah penting, kata Larry Crader, bagi keotentikan tersebut. Nah, lalu apakah ciri-ciri dari iman Kristen yang otentik itu? Larry Crader menyebutkan 9 ya, ciri yang jelas dan visible dapat dilihat dari kehidupan Kristen yang otentik. Di mana satu di antara ciri tersebut adalah pertobatan mendalam dari dosa. Dari 9 ciri iman Kristen yang otentik, Larry Crader menyebutkan salah satunya adalah pertobatan mendalam dari dosa. Iman Kristen yang otentik selalu mencakup pertobatan menyeluruh atas dosa. Dalam penjelasan Larry Crader. Nah, ketidaktaatan bukan saja masalah, tetapi juga adalah dosa di hadapan Allah. Ketidaktaatan bahkan bukan hanya masalah, tetapi dosa di hadapan Allah yang kudus. Daud berseru kepada Tuhan setelah berdosa terhadap Betseba. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Mazmur 51:6. Nah, Larry Crader kemudian mengatakan bahwa ketika melihat bagaimana dosa kita mendukakan Allah yang kudus, kita mengalami pertobatan sejati yang menghasilkan kasih yang murni. Ini yang dia sebut sebagai salah satu dari 9 ciri iman Kristen yang dapat dilihat adalah pertobatan yang mendalam. Ya. Nah, apa yang ditegaskan oleh Larry Crader tersebut di atas, saya pikir cukup untuk menjawab keberatan yang diajukan oleh Wilfred J. Samuel. Wilfred J. Samuel yang berkaitan dengan pernyataannya bahwa penyesalan dosa dikurangi di dalam gereja-gereja karismatik, atau pertobatan dan pengakuan dosa berkurang dalam ibadah-ibadah karismatik. Jelas sudah ditanggapi tadi oleh Larry Crader. Bahwa sebenarnya di dalam gereja-gereja karismatik ditekankan penyesalan atas dosa pertobatan yang mendalam atas dosa. Saudara coba cek, datang gereja-gereja karismatik. Riset ke sana. Jangan hanya mendengar apa kata orang, atau mendatangi satu persekutuan yang ada revival di situ, lalu saudara datang ke situ, oh inilah keadaan di gereja karismatik. Jangan datang pada saat keadaan ada revival. Karena menurut Profesor Clark H. Pinnock, ya, ketika revival terjadi, cenderung memang akan ada kekacauan dan agak berantakan. Memang namanya juga revival, kebangunan, kebangkitan. Ya. Nah, Anda datang ke gereja-gereja karismatik yang sudah mapan. Datang ke sana dan riset ke sana. Jangan hanya 1-2, tapi banyak gereja karismatik, coba Anda riset. Ya. Saudara akan melihat. Ya. Tapi Anda datang jangan hanya 1 kali. Hadiri kebaktian-kebaktian di gereja karismatik itu beberapa kali. Jangan hanya 1 kali. Karena 1 kali Anda tidak akan menemukan. Nah, penyesalan dosa atau pertobatan jelas itu menjadi penekanan di dalam, salah satu penekanan di dalam gereja karismatik, di dalam ibadah-ibadah mereka. Selanjutnya, untuk menjawab keberatan lain yang diajukan oleh Wilfred J. Samuel tadi, bahwa dalam ibadah-ibadah karismatik fokus pada pengalaman akan kehadiran Allah meningkat, tetapi penegasan doktrinal atas pengakuan iman dan sebagainya berkurang. Ini juga pernyataan tidak tepat. Mungkin saja bagi kalangan kecil dari kelompok-kelompok karismatik, tapi tidak secara keseluruhan. Maka di sini saya akan merujuk 1 contoh sebagai bukti sanggahan atas tuduhan tersebut. Saya mengacu kepada Rhys Brook, ya, seorang pemimpin karismatik terkemuka yang memimpin organisasi gereja Morning Star International, ya, atau Morning Star International Church yang berpusat di Manila, Filipina. Rhys Brook adalah presiden dan salah satu pendiri dari Bintang Fajar Internasional atau Gereja Morning Star International, sebuah pelayanan yang memfokuskan diri pada perintisan gereja, pelayanan kampus dan misi dunia. Pelayanan ini berpusat di Manila, Filipina, dan
mendirikan 30 gereja di 5 negara. Resbrock sendiri adalah lulusan Reformed Theological Seminary. Reform, dia adalah seorang Reform, lulusan dari Reformed Theological Seminary. Sebuah seminari Presbyterian di Jackson, Mississippi, USA. Nah, Resbrock menyatakan bahwa di dalam organisasi mereka ada tim apostolik atau tim kerasulan yang khusus mengawasi 5 bidang. Salah satu dari bidang tersebut adalah menjaga kemurnian doktrin, menjaga kemurnian doktrin. Salah satu dari bidang tersebut sekali lagi adalah menjaga kemurnian doktrin. Resbrock sendiri, ya saya sudah jelaskan tadi, adalah seorang master lulusan dari Reformed Theological Seminary. Ya, nah dia memegang gelar doktor teologi dari Fuller Theological Seminary. Ya, dari Fuller Theological Seminary. Resbrock menyatakan begini, dengar baik. Parameter-parameter ortodoksi telah dinyatakan di dalam Alkitab. Paulus menulis, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 1 Timotius 1 ayat 13-14. Doktrin-doktrin semacam keilahian Kristus, Allah Tritunggal, dan otoritas dalam kitab harus ditegakkan dengan keyakinan penuh. Itu kata Resbrock. Kemudian dia katakan lagi, pernyataan-pernyataan iman bersejarah semacam pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisia, pengakuan iman Kalsedon, diakui sebagai definisi-definisi yang terpenting dari kekristenan. Saudara bisa baca di dalam buku gereja-gereja rasuli yang baru yang ditulis oleh Profesor C. Peter Wagner. Nah, pernyataan Resbrock ini jelas merupakan jawaban yang tegas untuk membantah tuduhan dari Wilfrid G. Samuel tadi, yang mengatakan bahwa penyesalan dosa dikurang, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa fokus pengalaman akan kehadiran Allah meningkat, tetapi penegasan doktrin dan pengakuan iman sebagainya berkurang. Itu tidak benar. Telah dibantah oleh pernyataan-pernyataan dari Resbrock tadi. Jadi memang di dalam gereja-gereja karismatik, pengalaman-pengalaman itu ada hal yang penting. Ya. Tapi pengalaman-pengalaman itu sendiri dikonfirmasi oleh doktrin-doktrin yang jelas dalam Alkitab. Di gereja kami misalnya, kami sangat menekankan sama sekali pengajaran. Saya biasa berkhotbah 40 sampai 60 menit. Paling sedikit 40 menit di gereja yang kami mengajarkan pengajaran-pengajaran yang bersifat doktrinal di dalam gereja. Dan pengakuan-pengakuan iman yang kami akui di dalam gereja kami, gereja Bethel Angels penuh, ya, di poin 1 sampai poin 5 itu sama compatible dengan pengakuan iman gereja-gereja di seluruh dunia, dari Injili konservatif atau Protestan atau Injili konservatif dan pengakuan iman ortodoks. Sangat compatible. Tapi tentu saja ada pengakuan-pengakuan yang memang berbeda secara sekunder, misalnya tentang karunia rohani. Ya, di dalam prakteknya berbeda dengan yang lain, tapi itu sesuatu yang bersifat sekunder. Ya. Nah, jelas gereja-gereja karismatik sebetulnya tidak seperti itu. Bukan hanya saja intensitas dari pengalaman-pengalaman rohani memang ya itu meningkat di dalam gereja-gereja karismatik ketimbang di gereja-gereja tradisional, denominasi-denominasi tradisional. Ya. Dan itu memang diakui. Tapi tidak sama artinya dengan berkurangnya pengajaran-pengajaran yang bersifat doktrinal. Ya. Dan itu sekali lagi saya katakan, coba Anda riset di gereja-gereja karismatik yang sudah mapan. Ya. Nah, ringkasnya jelas bahwa pergeseran-pergeseran ideologis tertentu seperti yang dituduhkan oleh Wilfrid G. Samuel di atas terhadap karismatik tidaklah sepenuhnya benar, atau dengan kata lain tidak berlaku untuk karismatik secara keseluruhan. Namun yang sangat memprihatinkan bagi saya adalah kenyataan bahwa beberapa orang, ini saya lihat di YouTube, ya, yang mengaku berpegang pada sola scriptura ketika mengkritik karismatik justru berargumen bukan berdasarkan ayat-ayat yang jelas dan valid dari Alkitab, tetapi berdasarkan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu dalam karismatik, misalnya dalam kelompok gerakan iman. Ya. Nah, kemudian atau gerakan iman atau kelompok-kelompok yang berada dalam thinking positif, gerakan berpikir positif misalnya. Ya. Itu bukan representasi dari gerakan karismatik, bukan sama sekali merupakan representasi dari gerakan karismatik. Jadi kalau Anda menggunakan
kelompok-kelompok seperti gerakan iman atau berpikir thinking positif itu menjadi indikator parameter untuk menegakkan Anda, saya katakan salah, Anda keliru. Karena memang ada kelompok-kelompok tertentu yang berada pada hyper karismatik. Tapi bukan representasi dari gerakan karismatik. Maka Anda riset itu dengan benar. Datang ke gereja-gereja dan riset dengan benar. Ya. Jangan main tuduh, main serang berdasarkan 1-2 sampel yang tidak mewakili gerakan karismatik. Itu kan konyol, nama itu kan absurd. Ya. Nah, dengan kata lain, ya, orang-orang yang menyerang karismatik ini ya, berargumen berdasarkan interaksi mereka atas kelompok-kelompok tertentu tadi, kemudian menganggap pengalaman itu salah dan berbahaya. Ya. Memang kita perlu mengakui ada pengalaman-pengalaman tertentu dari orang-orang yang mengaku-ngaku karismatik. Ya, itu adalah orang-orang pseudo-karismatik. Dan mungkin saja orang itu karismatik tertentu dari kelompok-kelompok tertentu, seperti saya katakan tadi, yang salah di dalam menginterpretasikan Alkitab atau pengalaman-pengalamannya sendiri. Tapi sekali lagi itu tidak mewakili karismatik secara umum. Dengan kata lain, saat mengoreksi karismatik, para oponan penyerang penuduh karismatik ini, atau bisa juga ada beberapa orang memang membenci gerakan karismatik. Ya, dan saya lihat ini. Ya, saya tidak tahu kenapa mereka membenci karismatik. Mereka mengatakan menegakkan sola scriptura, tapi saya tidak temukan mereka menegakkan sola scriptura. Kalau mereka ingin sola scriptura, coba baca Alkitab lagi. Apakah ibadah selebratif dan ekspresif itu ada di dalam Alkitab? Atau tidak ada? Saya sudah jelaskan di sesi 1-2, itu ada di dalam Alkitab. Tepuk tangan, sorak-sorak, itu ada di dalam Alkitab. Ya, kalau Anda ingin sola scriptura, ya lihat itu. Tapi saya tidak memaksa Anda untuk mengubah pola ibadah Anda. Tapi paradigma Anda tentang ibadah, itu yang harus berubah. Jangan apabila liturgi kami, kelompok karismatik tidak sama dengan liturgi Anda, lalu Anda bilang sesat. Wow, saya juga bisa sama. Karena liturgi Anda tidak sama dengan liturgi kami, Anda sesat. Kan bisa seperti itu. Karena indikatornya liturgi, denominasi. Itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Yang bukan hanya berdasarkan pengalaman. Anda menuduh karismatik berdasarkan pengalaman, tapi ternyata ketika mengoreksi karismatik, Anda mengoreksi berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah sola scriptura. Perlu diketahui bahwa pada umumnya hampir semua penganut karismatik mengakui doktrin-doktrin esensial kekristenan seperti pengakuan atas inspirasi dan otoritas kitab suci, Allah Trinitas, keilahian Kristus, dan kepribadian Kristus yang hipostatik dengan dua natur, keberdosaan manusia akibat kejatuhan dalam dosa. Keselamatan hanya karena anugerah diterima melalui iman kepada Kristus saja. Kedatangan Kristus kembali, adanya kebangkitan tubuh, penghakiman, serta adanya surga dan neraka. Semua doktrin dalam kekristenan tersebut diakui dan dipegang teguh oleh karismatik. Saudara bisa lihat ini di buku saya, Apologetika Karismatik. Saya mengutip beberapa pengakuan iman dari beberapa sinode. Dan pengakuan-pengakuan iman jelas kompatibel dengan pengakuan iman yang ortodoksi dan Injil Protestan atau Injil konservatif. Namun sungguh sangat memprihatinkan sekali lagi bahwa para oponan, penyerang, penuduh karismatik yang menyerang karismatik justru berjuang keras, berjuang mati-matian hanya untuk hal-hal yang bersifat sekunder dalam kekristenan. Ajaran keyakinan karismatik terhadap kontinuitas karunia rohani dan pola ibadah karismatik yang bersifat selebratif dan ekspresif bukanlah hal yang esensial atau primer dalam doktrin kekristenan. Namun justru hal itu oleh beberapa oponan karismatik telah diangkat ke tingkat esensial dan diletakkan sebagai isu utama tuduhan bahwa karismatik itu sesat, karismatik itu bidat, dalam perdebatan panjang yang tidak sama sekali membangun umat Tuhan. Pengakuan akan eksistensi dan kontinuitas kanun-kanun lain ini memang penting bagi para penganut karismatik. Tetapi isu ini sekali lagi bersifat non-esensial atau sekunder. Sebagaimana isu-isu sekunder lainnya seperti pemerintahan gereja, cara baptisan air, provinsi perjamuan kudus, tata liturgi ibadah, dan isu milenial dalam eskatologis. Hal-hal tersebut berada dalam isu-isu yang non-esensial atau sesuatu yang sifatnya sekunder. Maka perbedaan itu harus dianggap sebagai kekayaan dari keanekaragaman dalam kekristenan dan harus diberi ruang untuk sebuah toleransi dan kebebasan di dalam kekristenan. Ada kriteria untuk sebuah bidat. Saudara bisa lihat di channel YouTube saya di salah satu talk show, talk asasi, ya. Di sana di Asosiasi Apologis Indonesia, saya dan rekan-rekan memberikan kriteria dari ajaran atau kelompok atau orang yang dapat disebut bidat. Ada kriterianya. Ya.
Dan itu jelas di sepanjang sejarah. Ya. Jadi tidak boleh kita menuduh sesat bidat ya dengan indikator atau kriteria yang kita buat-buat sendiri. Sejarah telah menunjukkan indikator yang jelas untuk menyatakan, untuk mencap, memberi label sesuatu itu bidat atau tidak. Ya. Nah, penganut karismatik dan non-karismatik berhak merasa pemahaman Alkitab mereka benar, namun tidak seorang pun berhak beranggapan atau bertindak seakan-akan ia satu-satunya pemilik kebenaran, sebagaimana diungkapkan oleh seorang teolog dispensasional, Profesor Charles Chirairi berikut. Every Christian has a right to his conviction about biblical truth, but as long as we are in yearly bodies known of none of us can be infallible. No one in any age has all the truth. Setiap orang Kristen berhak atas keyakinannya mengenai kebenaran Alkitabiah, akan tetapi sepanjang masih berada dalam tubuh duniawi, tak seorang pun dari kita luput dari kesalahan. Tidak seorang pun pada usia berapapun mampu menguasai seluruh kebenaran. Itu kata Profesor Rairi dalam bukunya Dispensationalism Today. Nah, setiap orang Kristen berhak tentunya mengharapkan pandangan-pandangan mereka sebagai representatif dari iman yang benar dan utuh. Tapi membolduser pihak oposisi dan menuduhnya tidak benar dan tidak alkitabiah tidak akan bermanfaat. Saya katakan tadi, kita menyatakan satu bidat atau sesat itu ada kriterianya. Dan ini ada di dalam sejarah. Pelajari lagi sejarah dong. Jangan menyatakan satu-satu berdasarkan liturgi gereja Anda, berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Ya. Ada kriteria yang jelas. Jangan berdasarkan indikator di gereja Anda sendiri. Ya. Ada di dalam sejarah secara jelas mana yang bidat dan mana yang disebut yang tidak bidat. Ada dikatakan dengan ada di dalam sepanjang sejarah itu udah jelas kriteria dari bidat itu. Itu berkaitan dengan doktrin Trinitas dan kepribadian dan karya Kristus. Begitu doktrin Trinitas dan kristologi berkaitan dengan pribadi Kristus dan karya Kristus diselewengkan, ya, dibuat miring, dibuat sumbang, itu bidat. Ya. Oke. Nah, juga terlalu gegabah, ya. Terlalu gegabah, ya. Apabila kita menuding keliru atau sesat atau bidat sesuatu hal yang aktivitas tertentu tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi tidak bertentangan dengan Alkitab. Apalagi bila fakta itu dinyatakan di dalam Alkitab. Seperti ibadah selebratif dan ekspresif, itu adalah fakta yang ada di dalam Alkitab. Maka dari itu saya katakan, ibadah selebratif dan ekspresif, bertepuk tangan, memuji Tuhan, bersorak-sorak, menyembah, sujud, berlutut, berdiri, dalam ibadah-ibadah karismatik, itu diadopsi dari pola ibadah di Pondok Daud. Dan dengan tegas dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 19, nyanyi dan bersoraklah, bermazmurlah bagi Tuhan. Coba buat tafsir, apa itu bermazmur dan apa itu bersorak bagi Tuhan? Apakah dalam keheningan? Tidak. Dalam sebuah selebrasi, itu namanya bersorak. Jadi itu Alkitabiah, ada di Alkitab. Ya. Jadi, contoh lainnya adalah eksistensi dan kontinuitas karunia rohani diakui oleh penganut Kristen itu ada di Alkitab dan sekarang masih eksis sampai parousia Yesus datang kembali. Ya. Penganut karismatik dan non-karismatik berhak sekali lagi merasa pemahaman, berhak merasa atau berpendapat mengharapkan pandangan-pandangan mereka sebagai representatif dari iman yang benar, utuh, dan lengkap. Tetapi dalam analisis terakhir, adakah yang benar-benar memiliki pengetahuan demikian? Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 13:9, pengetahuan kita tidak lengkap. Bukankah segala kebenaran adalah milik Allah? Demikian kata filsuf Kristen, Profesor Arthur Holmes dalam bukunya yang terkenal, All Truth is God's Truth. Richard L. Pratt, ya, seorang gembala dan teolog reform, mengatakan segala sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai kebenaran, termasuk kebenaran yang tidak secara langsung berkenaan dengan agama atau Quran, bersumber dari Allah. Dan manusia hanya mengetahuinya apabila manusia datang kepada pernyataan Allah akan dirinya sebagai sumber dari kebenaran. Karena Allah lah yang mengajarkan kepada manusia akan segala pengetahuan. Mazmur 94 ayat 10. Richard L. Pratt sendiri adalah seorang intelektual Kristen yang mempopulerkan pandangan Profesor Arthur F. Holmes. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Sebenarnya maksud dari frase segala kebenaran adalah kebenaran Allah itu adalah sebagai berikut.
Karena Alkitab bukanlah buku teks yang merinci setiap kebutuhan hidup manusia dari generasi ke generasi, dari berbagai zaman dan kebudayaan, maka ia masih membuka diri terhadap pernyataan Allah tentang perkara-perkara yang terdapat di dalam firman-Nya tertulis. Bukan bertentangan dengan firman-Nya, tetapi tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab itu sendiri. Suatu fakta kebenaran yang dinyatakan Allah kepada manusia, walaupun tidak tertulis dalam Alkitab, asalkan tidak bertentangan dengan Alkitab, bisa jadi berasal dari Allah. Sebab dia adalah sumber dari segala kebenaran. Saudara bisa baca di buku Profesor Arthur F. Holmes, ya, All Truth is God Truth. Ini ada diterjemahkan oleh penerbit Momentum, menaklukkan segala pikir. Ada diterjemahkan oleh penerbit Momentum. Saudara bisa lihat di sana, ya. Nah, kemudian Anda bisa juga baca buku Richard L. Pratt, ya, menaklukkan segala pikiran kepada Kristus, yang juga telah diterjemahkan diterbitkan oleh Momentum. Profesor Charles C. Riley, sebagaimana telah saya kutip di atas, menyatakan bahwa setiap orang Kristen berhak atas keyakinan-keyakinannya mengenai kebenaran Alkitabiah. Akan tetapi sepanjang masih berada dalam tubuh duniawi, tak seorang pun dari kita luput dari kesalahan. Tidak seorang pun pada usia berapapun mampu menguasai seluruh kebenaran. Lebih lanjut, Riley mengatakan, bagaimanapun juga kita seharusnya